Untuk mendapatkan suku berikutnya, terlebih dahulu dibuatkan polanya 2 dari 2 pangkat 1 4 adalah 2 pangkat 2 8 2 pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga diperoleh suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut adalah 2 pangkat n. Soal kedua ini terkait dengan segitiga Pascal. Bilangan-bilangan pada barisan berikutnya. Ini barisan pertama, barisan kedua, baris 3, baris keempat, baris kelima, baris keenam. Itu diperoleh dengan cara 1, kemudian tambahkan 1 dengan 4, 5, tambahkan 4 dengan 6, 10, tambahkan 6 dengan 4, 10, tambahkan 4 dengan 1, 10, terakhir 1 lagi. Jumlah dari masing-masing baris di baris pertama berjumlah 1, baris keduanya kalau dijumlahkan berjumlah 2, baris ketiganya berjumlah 4, maka baris yang selanjutnya 8, 16, 32. Nah, jumlah pada baris yang ke-8-nya bisa kalian lakukan dengan menyusun segitiga Pascal ini sampai baris yang ke-8. Kemudian setiap angka yang ada pada baris ke-8 itu dijumlahkan. Itu maksud dari pertanyaan yang C. Atau bisa dilakukan dengan menentukan polanya terlebih dahulu dari barisan 1, 2, 4, 8, 16, 32. 1 ini adalah diperoleh dari 2 pangkat 0, 2-nya 2 pangkat 1, 4 2 pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga rumusan umum atau suku ke n dari barisan tersebut adalah UN sama dengan 2 pangkat n-1. Sehingga pada baris ke-8 ini kalau kita jumlahkan, tinggal substitusikan atau ganti n-nya dengan 8, jadilah U8 yang menghasilkan 128. Soal ketiga, ada tumpukan batu bata, katanya dari
tumpukan paling atas berjumlah 8 buah, kemudian tumpukan di bawahnya 10, dan seterusnya bertambah 2 sampai tumpukan yang ke-15. Pertanyaannya, pada tumpukan yang ke-15 tersebut berapa jumlah batu batanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka terlebih dahulu dibuatkan barisannya dari tumpukan paling atas kita sebut U1, yaitu 8, karena bertambah 2 maka tumpukan selanjutnya, jumlah batu bata selanjutnya setelah tumpukan pertama yaitu 8 adalah 10, bertambah lagi 2, 12, dan seterusnya sampai tumpukan yang ke-15. Kita notasikan dengan U15 karena barisan bilangannya membentuk barisan aritmatika. Maka untuk menentukan banyaknya batu bata pada tumpukan yang ke-15 atau kita notasikan dengan U15 bisa digunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, seperti pada pertemuan yang lalu. A ini adalah suku pertama, N15, B atau beda atau selisihnya 2, sehingga U15 nya kita hitung adalah 36. Artinya banyaknya batu bata pada tumpukan ke-15 adalah 36 batu bata. Nah, sekarang kalau yang ditanyakannya jumlah seluruhnya dari tumpukan pertama sampai tumpukan yang ke-15, itu artinya kalian menjumlahkan 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah selanjutnya sampai tumpukan yang ke-15 atau tumpukan yang paling bawah yaitu 36, itu dijumlahkan hasilnya berapa. Kalian bisa lakukan perhitungannya manual dengan menjumlahkan seluruhnya atau dengan menggunakan rumus umum dari jumlah suku ke N barisan aritmatika, yaitu Sn sama dengan setengah N kali 2A ditambah N-1 kali B. Ganti N nya dengan 15, A suku pertama dengan 8, B beda atau selisihnya 2. Setelah dihitung diperolehlah 330. Artinya jumlah batu bata seluruhnya dari tumpukan paling atas yang berjumlah 8 dan tumpukan paling bawah atau tumpukan yang ke-15 berjumlah 36, kalau dijumlahkan semua adalah 330 batu bata. Soal yang keempat, ada 5 anak yang dibagi uang lembaran 5.000-an. Di soal diketahui anak kedua menerima 28 lembar, anak yang keempat menerima 7 lembar. Kalau kita buatkan barisan bilangannya adalah sebagai berikut. Ya, kita misalkan U1 ini adalah anak pertama yang menerima lembar uang 5.000-an. Ini anak yang kedua menerima 28 lembar, anak yang ketiga belum diketahui menerima berapa lembar, anak yang keempat menerima 7 lembar uang 5.000-an, dan anak yang kelima kita notasikan dengan U5, itu juga belum diketahui berapa lembar dia menerima uang 5.000-an. Untuk menjawab pertanyaan ini,
maka harus diketahui terlebih dahulu masing-masing anak menerima berapa lembar uang 5.000-an. Karena barisan bilangannya adalah barisan geometri, perlu diketahui bahwa suku KN dari barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. A ini adalah suku pertama, R rasio atau pembeda atau pembagi, diperoleh dengan cara membagi suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Itu rasio namanya. Dari unsur yang diketahui di soal, yaitu anak kedua dan anak keempat, kita bisa tentukan terlebih dahulu berapa nilai rasionya dengan perhitungan sebagai berikut. Kita bagi U4 ini dengan U2. U4 itu berarti A kali R pangkat 4 dikurangi 1 atau A kali R pangkat 3. U2 dengan N sama dengan 2 berarti A kali R pangkat 2 dikurangi 1 atau A kali R pangkat 1. Dari perhitungan ini diperolehlah A dibagi A 1, R pangkat 3 dibagi R pangkat 1 menghasilkan R kuadrat. 7 dibagi 28 1/4, sehingga diperolehlah nilai R atau rasionya adalah setengah. Nah, karena nilai rasionya setengah, seperti tadi disampaikan bahwa rasio ini diperoleh dari pembagian suku setelahnya dengan suku sebelumnya, sehingga dari nilai rasionya setengah maka bisa ketahuan masing-masing anak itu menerima berapa lembar uang 5.000-an menjadi sebuah barisan bilangan 56 ya, 56 28 14 7, dan anak yang kelimanya menerima 3,5 lembar. Nah, dari masing-masing anak sudah diketahui berapa lembar uang 5.000-an yang diterima, maka nominal uang Pak Rudi yang dibagikan kepada 5 anaknya adalah dengan perhitungan sebagai berikut. Jumlahkan seluruh lembar uang 5.000-an yang diterima kelima anaknya, kemudian kalikan dengan 5.000, sehingga diketahuilah bahwa uang yang dibagikan oleh Pak Rudi kepada 5 anaknya adalah Rp542.500. Kalau yang terakhir dari LKPD 5, penjelasannya sebagai berikut. Nah, untuk gambar yang keempat, dari pola yang keempat setelah pola 1, pola 2, pola 3, maka bisa ditentukan dengan cara mempelajari atau mengidentifikasi setiap pola yang ada. Pola pertama dengan pola kedua ini memiliki selisih 6.
pola kedua dengan pola ketiga selisihnya adalah 10, maka kita bisa tentukan tanpa menggambar sekalipun untuk pola yang keempat jumlah segitiga itu dengan menjumlahkan 18 dengan selisih berikutnya yaitu 14, diperolehlah pola yang keempat ini adalah 32 segitiga. Penjelasan untuk soal yang 5 bagian B, kalau gambar dilanjutkan sampai gambar yang ke-8, segitiga yang terbentuk berapa banyak? Kalau kita buatkan barisannya sebagai berikut: 2, 8, 18, 32. Ini pola yang kelima, pola ke-6, pola ke-7, pola ke-8. Nah, ini pola ke-8 ini berapa banyak segitiga yang ada. Dengan cara mengidentifikasi dari setiap pola, kita perhatikan pola 1 dengan pola kedua selisihnya 6, kemudian di selisihnya 10, ini selisihnya 14, maka pola yang kelima ini, pola yang kelima dengan pola yang keempat itu memiliki selisih ya 18. Kemudian selisih pola yang kelima dengan pola yang keenam 22, pola keenam dengan pola ketujuh selisih 26, dan pola ketujuh dengan pola ke-8 selisihnya 30. Dari selisih masing-masing pola yang sudah kita ketahui dan sudah kita identifikasi, maka dengan mudah kita bisa menentukan suku kelimanya. Suku kelimanya adalah 50, suku keenamnya adalah 72, suku ketujuhnya adalah 98, dan suku ke-8-nya adalah 128. Berarti banyak segitiga yang terbentuk pada pola ke-8 atau gambar yang ke-8 adalah sebanyak 128 segitiga. Atau dengan cara yang lain, kita bisa lakukan dengan menentukan polanya yang merupakan keteraturan. Suku pertama 2 itu diperoleh dari 2 kali 1 pangkat 2. Suku keduanya adalah 8, itu diperoleh dari 2 kali 2 pangkat 2. Suku ketiga 18, suku ketiga 18 itu diperoleh dari 2 kali 3 pangkat 2. Begitupun suku keempat 32 itu diperoleh dari 2 kali 4 pangkat 2. Kalau kita perhatikan keteraturan polanya, duanya selalu tetap 2, ini bertambah satu ya, dari 1 kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya, sehingga suku ke N atau rumus umum dari barisan bilangan tersebut bisa kita rumuskan dengan UN sama dengan 2 kali N pangkat 2. Nah, dengan rumusan ini kita bisa menentukan suku keberapapun dari pola yang ditanyakan. Kalau misalnya pola yang ke-8 tinggal ganti N-nya dengan 8,
sehingga diperolehlah U8 sama dengan 128.